Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita sudah sampai pada pembacaan kitab Roma pasal yang keempat. Ada beberapa ayat yang akan saya baca di sana. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Sekali lagi, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat yang ke-21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dan saya beri judul renungan pagi hari ini, bimbang. Bimbang. Apa yang dimaksud dengan bimbang? Bimbang, arti lain dari kata bimbang adalah kurang percaya, ragu-ragu. Jadi kurang percaya, ya percaya tetapi tidak percaya dengan sepenuh hati, ragu-ragu. Ini erat kaitannya dengan kecemasan dan kekhawatiran. Nah, dari pembacaan yang kita lihat, saya mengambil kalimat bimbang adalah musuh iman. Jadi bimbang adalah musuh dari iman kita. Kita tahu Abraham adalah bapak orang percaya atau bapak orang beriman, tetapi untuk hal yang namanya ragu, tidak percaya, kekhawatiran, kecemasan, itu tidak ada di dalam kehidupan Abraham. Kita akan belajar sebenarnya keadaan Abraham itu seperti apa. Ada dua alasan yang saya catat di sini. Seharusnya Abraham tidak percaya. Yang pertama, ayat yang ke-19 berkata begini. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui. Jadi ia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan selanjutnya dikatakan lagi, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Usia 100 tahun, rahim Sarah telah tertutup. Sebenarnya sekali lagi, Abraham itu bisa saja bimbang, atau bisa saja tidak percaya. Karena sekali lagi dia sudah 100 tahun, dan rahim sudah tertutup. Untuk seorang wanita hamil dan mendapatkan, apalagi untuk mendapatkan anak, ini satu hal yang tidak mungkin, satu hal yang mustahil. Tetapi sekali lagi Abraham tidak bimbang. Ada alasan sebenarnya untuk tidak percaya, tetapi untuk hal itu tidak ada di dalam kehidupan Abraham. Dia bimbang, dia ragu. Pelajaran yang dapat kita ambil pagi hari ini dalam renungan kita, apa yang kita harapkan, yang kita doakan, apa yang kita gumuli hari-hari ini, yang mungkin menurut kita itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mungkin kita punya alasan dengan situasi dan kondisi hari-hari ini meragukan apakah hal itu akan terjadi. Mungkin hal yang kita doakan itu kita punya alasan untuk tidak mempercayainya kalau hal itu terjadi dalam hidup kita. Dengan kata lain, ada alasan untuk kita bimbang.
apa yang kita doakan, apa yang kita minta, sesuatu yang mungkin ya hari-hari ini tidak mungkin kita alami. Kayaknya sukar. Tetapi mari kita belajar dari satu tokoh ini yang bernama Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan bahwa ia sanggup melaksanakan semua yang dijanjikan. Sebab segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Janji Allah kepada kita yang percaya, itu semua ada di dalam Alkitab, ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ada di dalam setiap yang kita ikuti renungan, baik itu pagi, malam kita ikuti ibadah. Banyak janji Tuhan yang kita sudah tahu, dan itu biar menjadi keyakinan kita, kekuatan iman kita seperti Abraham. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya, karena Allah tidak mungkin berdusta. Semua yang dijanjikannya pasti digenapi di dalam hidup kita. Tugas kita adalah terus berdoa, terus percaya, jangan bimbang, jangan cemas, jangan khawatir, dan jangan ragu. Sekali lagi, terus percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Allah berkuasa. Jadi tugas kita adalah berdoa, dan cara Allah yang akan menyatakan dan memberkati, menjawab setiap doa-doa kita. Dasar yang kedua yang sebenarnya Abraham punya alasan untuk tidak percaya, bahwa Abraham di zamannya belum ada Alkitab seperti kita. Belum ada firman Tuhan yang seperti pada kita. Kita tahu latar belakang Abraham, dia adalah orang kafir yang tidak percaya dan mengenal Allah. Tetapi ketika dia mendengar suara Tuhan memanggil dia, mengikuti perintahnya, Abraham percaya kepada Tuhan. Bagi kita hari-hari ini, ada begitu banyak kebenaran yang disampaikan kepada kita. Bahkan kita bersyukur di hari-hari ini dari semua sarana yang ada itu bisa digunakan dan kita pakai untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di zaman yang canggih ini, setiap kebenaran firman Tuhan itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Ya, kita lihat, kita dengar, ya kita ikuti. Itu biarlah menjadi dasar bagi kita untuk mengimani setiap kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan sampai justru dengan keadaan yang serba luar biasa hari-hari ini, dengan sangat mudah kita mendapatkan berita-berita kebenaran firman Tuhan, tetapi justru kita ragu, kita bimbang, kita tidak percaya, atau kita tidak mengalami janji-janji Tuhan. Sekali lagi, bukan Tuhan yang tidak mau mendengar dan menjawab doa kita, tetapi mungkin ini menjadi introspeksi bagi kita. Mungkin kita ragu, mungkin kita bimbang, mungkin kita khawatir, mungkin kita cemas. Apa yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, semua doa kita yang berkenan kepada Tuhan, sekali lagi, yang berkenan kepada Tuhan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, teruslah berdoa, jangan berhenti berdoa. Seperti Abraham, dia percaya, dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Di dalam setiap kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab itu terdapat begitu banyak janji. Itu sebabnya tugas kita, mari kita imani, mari kita percaya apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Ayat yang ke-20 sekali lagi berkata begini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Abraham punya alasan untuk tidak percaya, tetapi sekali lagi ketidakpercayaannya itu bukan menjadi alasan bagi dia untuk bimbang, untuk ragu akan janji Allah. Ingat, Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan terkutuk. Aku akan menjadikan engkau bapa banyak bangsa.
Bahkan kita semua adalah keturunan dari Bapak Abraham, Bapa segala orang beriman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Biar ini menjadi teladan bagi kita. Janji Tuhan itu sudah sementara dan akan digenapi. Sekali lagi, semua janji Tuhan itu, semua kebenaran firman Tuhan itu sudah digenapi, sementara digenapi, bahkan akan terus digenapi sampai dunia ini akan berlalu. Ingat firman Tuhan berkata, dunia dan segala isinya akan berlalu. Tetapi janji Tuhan, firman Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Apa artinya ini? Firman Tuhan, Alkitab ini layak untuk kita percaya. Siapapun kita, semua orang, semua manusia yang ada di dunia ini, dia harus mempercayai kebenaran firman Tuhan. Apalagi kita yang sudah setia beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita ragu. Ayat yang terakhir, 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 berkata begini. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Ia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai hari Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau yang kita doakan, seperti kuasa yang ternyata di dalam hidup kita. Ayub 42 ayat 2 berkata begini. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Saya yakin dan percaya biar ini menjadi iman kita, kekuatan kita, supaya kita tidak bimbang. Yakobus 1 ayat 6-8, Bapak Ibu bisa melihat di sana tentang seorang yang berdoa tetapi bimbang. Firman Tuhan berkata, jangan berharap akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang bimbang itu seperti diombang-ambingkan oleh gelombang dunia ini. Tidak punya pengharapan, tidak punya pegangan, tidak punya iman. Dan sekali lagi, orang yang bimbang itu disamakan dengan orang yang mendua hati. Di satu sisi percaya, tetapi di sisi lain meragukan Tuhan. Orang yang mendua hati itu atau orang yang bimbang itu tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian manusia kita sangat terbatas, tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak ada batasnya. Tetap mari kita terus percaya kepada Tuhan. Singkirkan kebimbangan, sebab kebimbangan itu adalah musuh dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami dan kami dalam beraktivitas di sepanjang hari ini, biar pertolongan Tuhan juga sama nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap terus percaya, jauhkan dari kehidupan kami untuk kami bimbang, kami ragu, kami khawatir dan cemas, tetapi bawa kami untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami melanjutkan aktivitas di hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.